masuk kepada pengertian grup dan beberapa sifat dasar ya. Anda sudah mengerjakan kuis, sudah merasa kira-kira ada yang nyantol kan? Sempat membaca bukunya? Ya, harapannya kuis itu untuk memotivasi Anda membaca buku terlebih dahulu ya sebelum masuk ke kelas ya. Untuk memulai pembahasan grup, kita perlu membuat satu model bahwa kuliah atau belajar aljabar itu kita harus tahu fokusnya ya. Belajar aljabar itu fokusnya adalah melihat struktur ya, keteraturan yang ada. Biasanya kita belajar itu per apa ya, misalnya elemen wise atau perbagian gitu ya. Misalnya kita belajar bilangan bulat sendiri, belajar bilangan real sendiri, belajar bilangan rasional sendiri, kemudian belajar tentang fungsi sendiri gitu ya, belajar tentang matris sendiri. Nah, kalau aljabar inginnya dari sekian banyak hal itu apa kesamaannya, ya, apa keteraturannya, kemudian kita angkat sebagai suatu konsep tertentu. Sebagai contoh hari ini kita akan membahas tentang grup. Kita mulai dari mengidentifikasi apa yang sudah pernah kita pelajari. Di situ ada 3 hal, ada 3 topik atau 3 bahasan yang sudah Anda kenal. Yang pertama, Anda sudah pernah belajar bilangan bulat ya, mulai SD sampai dengan semester kemarin Anda kuliah bilangan. Nah, bilangan bulat dilengkapi dengan operasi tambah ya. Nah, tentu Anda bisa membayangkan apa saja sifat-sifat yang ada di sana. Ini nggak jauh-jauh ya, cuma dilihat bilangan bulat dengan operasi tambah. Yang kedua, bilangan apa itu? Rasional positif ya, Q plus. Rasional positif dengan operasi kali. Nah, Anda bisa membayangkan atau merecall kembali nanti sifat-sifat apa saja yang ada di sana. Yang ketiga adalah hubungan fungsi yang bersifat satu-satu dan padan. Ingat fungsi satu padan atau sering disebut dengan fungsi bijektif. Anda belajar ini lebih jauh di waktu di SMA sudah, ya toh? Nah, terutama dikaitkan dengan operasi komposisi. Komposisi itu apa masih ingat? Yaitu suatu fungsi dilanjutkan dengan fungsi berikutnya, gitu ya? Itu komposisi. Kalau di sekolah menengah dulu simbolkan bundaran itu ya, F bundaran G ada baca FOK, FOK, GOF gitu ya. Nah itu adalah komposisi ya. Itu merupakan salah satu operasi yang ada pada himpunan fungsi ya. Anda bisa recalling nanti sifat-sifatnya apa saja yang ada di sana ya. Kemudian Anda sekarang buka Anda list sifat-sifat yang ada di bilangan bulat dengan operasi tambah, bilangan himpunan bilangan rasional positif dengan operasi kali, dan himpunan fungsi dengan operasi komposisi. Bisa beri waktu ya barang 5 sampai 10 menit ya. Kalau lama-lama lah sudah familiar kan ya. Nah, Anda recalling sifat apa saja gitu ya. Dia tuh kalau saya tuh itu ada sendiri ini dia harus saya tahu tuh tapi aku nggak tahu ini setahu ini. Yang pertama, untuk set ada berapa sifat? 5.
berapa? Ini dapat 4. Ya, sebutkan. Ya, kalau menyebutkan urut. Diurutkan. Kira-kira eksistensi invest dengan identitas dua mana? Ya, karena kalau kita mau berbicara invest berarti harus ada identitas terlebih dahulu, ya. Oke, 4 ya. Setuju yang lain? Ya, 4 ya. Yang kedua, jadi kalau sama kayak kita datang sendiri ya, kerja di sini. Nah, jadi kalau saya tulis lengkap, jadi ada 4 sifat. Yang pertama kita sebut asosiatif, yang kedua kita sebut komutatif, yang ketiga itu eksistensi unsur identitas ya. Itu sini 0 ya, terdapat 0 di Z, sehingga 0 ditambah A sama dengan A tambah 0 sama dengan A, itu semua. Yang ketiga eksistensi inverse untuk masing-masing unsur ya. Untuk masing-masing A di Z terdapat negatif A di Z, sehingga ini menulis lengkapnya ya. Tadi kan kalau tadi bahasa verbal, bahasa komunikasi ya. Nah, ini bahasa matematiknya. Oke, yang kedua untuk Q plus dengan operasi kali. Sebutkan ada berapa sifat? 4 apa saja? Terutama di sini sifat distributif. Distributif itu diberikan kalau kita punya berapa operasi? 2. Ya toh? Biasanya operasi distributif kali terhadap tambah gitu ya. Nah, kalau kita kan hanya punya operasi kali saja. Ya. Tuh. Tadi distributif. Terus catatan kedua tentang tertutup, close, ya. Nah, tadi yang pertama, kenapa kok nggak disebutkan close tadi? Anda menyimakkannya? Yang pertama tadi yang ini. Kenapa kok tertutup tidak disebutkan? Ya, sifat tertutup ya. Mengapa kok tidak disebutkan? Ini buka mampu. Mengapa tertutup kok tidak disebutkan? Ada yang bisa menjawab? Karena sifat tertutup itu sudah include di dalam definisi operasi. Ya, kemarin ingat definisi operasi itu apa? Masih ingat di kuliah yang lalu? Halo, kok tadi ya? Kan saya sudah mengingatkan ya, Pak, di operasi itu. Bahkan saya tanyakan di kuis tadi. Ya. Di kuliah pertama ya. Kemarin diulas sudah di kuliah kedua ya. Apa definisi operasi itu? Operasi pada himpunan A artinya dia adalah suatu pusat yang ingat sama sekali. Di maksud operasi itu apa? Dibuka catatannya aja. Catatan kuliah pertemuan kedua. Oh, tapi saya katakan apa itu operasi? Karena menyinggung tambah, kali,
Di bukunya kalian juga ada operasi ya. Maka saya minta melihat kembali di chapter pertama yang membahas ya, introduction pengantarnya itu ya, akan mengulang kembali antara pengertian himpunan, relasi, fungsi, dan operasi ya. Operasi pada himpunan A sebenarnya adalah merupakan suatu fungsi dari A cross A ke A. Betul? Nah, berarti karena hasilnya berada di A otomatis close, betul? Nah, ini kan diingatkan tadi. Ya, tadi itu masih ingat ya. Belum ikut tadi saya menyampaikan itu, mengingatkan kembali ya. Operasi merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi kalau kita lihat di sini tambah, nah tambah itu berarti merupakan suatu ya, jadi kalau kita lihat operasi tambah, lihat di sini ya, berarti tambah itu suatu fungsi dari Z cross Z ke Z ya. Pasangan A, B, kita kalau di pasangan di sini hasilnya satu unsur yang kita tulis sebagai simbolnya. Nah, kali juga demikian yang ada di Q plus ya toh, berarti simbolnya kali sering T ya, itu dari Q plus ini hanya X, Y berkaitan dengan X kali Y. Berarti karena di sini hasilnya sudah kodomenya ini ya, sudah jelas ini ya. Berarti kalau di sini tambah hasilnya kan berada di Z. Kali di sini berada di Q plus. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi kalau sudah disebutkan operasi biner ya, operasi, nah itu berarti implisit di dalamnya sudah ada sifat close. Kecuali kalau pakai definisi lain, kita akan mengikuti definisi yang ini ya, di sini ya. Nah, berarti kalau kita kecuali kalau nanti operasinya itu masih belum jelas, berarti belum disetujui. Seperti itu namanya belum well defined kalau dalam matematik ya. Nah, namanya fungsi well defined itu tidak hanya sekedar hasilnya tunggal, tetapi apakah hasilnya berada di kodomen atau tidak ya. Nah, itu berarti termasuk menyelidiki well defined. Jadi well defined itu kalau kita melihat fungsi, Anda sering yang dilihat adalah hasilnya apakah tunggal atau tidak. Anda tidak melihat apakah domain asalnya berada di domain, hasilnya berada di kodomen gitu ya. Nah, itu juga termasuk bagian dari well defined ya. Well defined dari suatu fungsi. Nah, kita lanjutkan tadi ya, operasi kali yang ada di Q plus. Sifatnya kali, berarti perlu di berapa sifat? Berapa sifat? 4, apa saja? Belum tertutup sudah diulas ya. Kalau kita ngomong operasi tertutup tidak perlu ya. Tidak salah kita ngomong ya, tapi berlebihan ya. Di dalam matematik itu sesuatu yang berlebihan dihindari ya, karena kita punya pas ya. Tidak lebih tidak kurang. Kenapa? Berarti sudah sekali lagi. Terus 3 saja. Invest. Ya loh, ingat tadi kalau menyebutkan bahasanya yang agak lengkap gitu ya. Yang pertama sifat asosiatif, sifat komutatif, yang ketiga itu eksistensi identitas. Jangan identitas baca ya. Nah, yang keempat itu adalah eksistensi inverse untuk masing-masing unsur ya. Jadi kalau saya list kembali, tuh ya. Jadi sekarang
Bedanya apa? Lokasinya ya. Kalau tadi 0 unsur identitasnya ya, kalau sekarang 1. Kalau tadi di Z inverse itu negatif, sekarang seperti ini yang simbol yang sudah kita pakai ya. Jadi saya menggunakan yang sudah desempat. Baik. Jadi di sini antara yang sistem yang pertama dengan yang kedua sifatnya sama. Sifatnya ya. Barangnya berbeda tapi sifatnya sama, ada 4 sifat. Oke, yang ketiga. Kalau kita punya himpunan fungsi, sebut aja fungsinya dari A ke A, gitu ya, A-nya tidak kosong, gitu ya, yang bersifat satu-satu dan padat. Operasinya komposisi. Ada berapa sifat? Ada yang menemukan kita berapa sifat? Bahkan berapa sifat yang ditemukan? Berapa sifat? Ayo sebutkan. Lo kan sudah pengalaman di 1, 2 gitu ya, tinggal melihat kembali apakah sifat-sifat tadi berlaku atau tidak, gitu kan? Ayo. Kok susah ngomong? Salah kan nggak apa-apa, tadi nggak didenda lo ya salah ya. Ini latihan berani berbicara, gitu ya. Ayo sebutkan. Ada berapa sifat? 3 apa saja? Loh, kan saya ngomong 3 sudah kebayang ya 3 apa saja. Masa ngomong 3 gitu saja gesek. Apa saja? Identitas satu. Hah? Begitu Anda menyebutkan 3 itu mesti sudah siap-siap ya. 3 itu apa saja gitu ya. Komutatif, asosiatif, Terus eksentasi unsur identitas. invest gimana? Oh, sama invest. Loh, 3 apa 4? 4. 4. Loh. Kan hitung dulu kalau menyebutkan 3 atau 4. Yang lain gimana? Temanmu menyebutkan 4 berarti sama dengan yang tadi. Betul? 3. Kenapa kok 3? Nah, ingat komposisi fungsi tidak berlaku hukum komutatif. Masih ingat ya? Di SMA katakan FOC belum tentu sama dengan GOF ya. Anda bisa berikan contoh ya. Nah, satu fungsi linear, satu fungsi kuadrat aja itu ya. Nah, itu kalau dikomposisikan 3. Misalnya satunya X tambah 1, satunya X kuadrat ya. Coba dikomposisikan, dibalikan kan. Ya. Kalau fx-nya itu X tambah 1, misalnya ya, gx-nya adalah X kuadrat. F komposisi G berarti G-nya dimasukkan ke F, jadinya X kuadrat tambah 1. Kalau G komposisi F, F-nya dimasukkan ke G, berarti kan X tambah 1 dikuadratkan. Nah, X kuadrat tambah 2 tambah 1. Beda tak? Nah, jadi ingat bahwa komposisi fungsi tidak harus berlaku hukum komutatif. Berarti sini yang dijamin berlaku 3. Ya, 3 saja. Ya. Nah, 3 sifat. Ya. Jadi ada 3 sifat. Kita beri simbol misalnya fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan A ya, kita ukur ke himpunan G fungsinya ya. G itu adalah himpunan dari pemetaan yang bersifat satu-satu dan padat. Jadi ingat komposisi berlaku asosiatif ya, dibuktikan seperti itu. Nah, kemudian terdapat identitas. Identitas itu apa? Kalau yaitu fungsi identitas, yaitu X dipetakan ke X ya. Nah, itu namanya di sini menjadi identitas ya. Jadi nanti simbolnya saya beri IA ya. Berarti IA dikomposisikan dengan F ya kan. Maka sama dengan sigma ya. IA dikomposisikan dengan sigma sama dengan sigma dikomposisikan dengan IA sama dengan sigma. Oke. Nah, inverse-nya itu eksis kalau kita punya fungsi itu satu-satu dan padat. Tapi kalau tidak satu-satu ada belum bentuknya. Nanti sama dengan matriks ya. Matriks itu kalau matriksnya persegi ya, kita kumpulkan itu
inverse-nya juga belum tentu ada dalam vertikali ya. Yang ada kalau Anda lihat di aljabar linear kemarin ya, kalau matrisnya tasbihil, nah inverse itu baru ada kalau determinannya tidak nol, betul ya? Nah, itu mirip ini ya. Nah, jadi sini yang dijamin 3 sifat saja, komutatif tidak dijamin. Nah, sekarang coba lihat ada 3 ilustrasi tadi. Ilustrasi pertama, kedua, ketiga. Nah, kesamaan sifatnya berarti ada berapa? 3. Ya, ada 3. Yang komutatif tidak diadopsi oleh yang ketiga. Tapi nanti kita adopsi sebagai hal yang khusus, gitu ya. Berarti kalau kita lihat 3 ilustrasi ini ada 3 kesamaan sifat. Itulah aljabar. Kalau kita punya model, kesamaannya kita ambil, perbedaannya di APK ya. Sama dengan sumber masyarakat ya. Kalau kita berbeda-beda, ambil kesamaan supaya ukur. Jangan dilihat perbedaan. Itu karakternya ya, belajar matematik ya. Kalau kita punya banyak hal, ambil kesamaannya. Kesamaan itulah yang kita abstraksi dalam suatu konsep, gitu ya. Nah, jadi sini Z, Q plus, kemudian G di sini itu kita anggap sebagai himpunan. Ya toh? Berarti kita punya himpunan. Tambah kali komposisi sebagai operasi. Berarti di sini kita punya suatu sistem. Isinya apa? Himpunan dan satu operasi. Kita punya himpunan, punya satu operasi. Nah, sifatnya yang sama tadi apa? 3. Yaitu asosiatif, eksistensi identitas, dan eksistensi inverse masing-masing unsur. Itu yang kita angkat ya. Jadi kita himpunan punya operasi dengan 3 sifat. Itu yang kita sebut grup. Himpunan dilengkapi operasi memenuhi 3 sifat. Itulah grup. Nah, kalau belajar matematik seperti ini tuh nggak ada istilah lupa nanti, karena Anda tahu bagaimana mendapatkan suatu konsep. Beda kalau Anda nggak tahu latar belakangnya, tahu-tahu diberi saudara definisi gitu ya. Ya. Berarti kalau saya minta Anda merumuskan definisi grup, gimana? Himpunan, jangan lupa 3 kosong. Ya. Nah, jadi kan kalau kosong nggak ada gunanya. Himpunan kosong itu kalau diberi syarat apa saja mesti berlaku. Nah, apa sekali lagi? Operasi yang memenuhi, nah, yaitu asosiatif, eksistensi, identitas, itu namanya bahasa komunikasi, bahasa verbal kita ya. Nah, secara matematik harus bisa disimbolkan ya. Karena matematik itu nanti pada saat proses berikutnya, pembuktian dan sebagainya kan sangat kental dengan simbolik ya, supaya bisa dimanipulasi. Sekarang dalam bahasa simbolik kita tulis definisinya secara resmi atau secara praktis ya. Ini ya. Tulisnya, jadi kita tidak ngomong, kalau ngomong asosiatif orang kan masih berpikir lagi apa sih itu ya atau. Jadi kita, ini sebenarnya rumusannya ya sama dengan sifat yang kita dapatkan dari masing-masing contoh tadi kan ya. Nah, di himpunan G 30 dilengkapi dengan satu operasi bintang disebut grup jika. Nah, yang pertama itu sebenarnya mengatakan dia operasinya bersifat asosiatif. Yang kedua itu mengatakan E itu sebagai unsur identitas. Yang ketiga mengatakan bahwa H itu sebagai inverse dari Q, gitu ya. Nah, kemudian sering notasi grup itu ditulis G, bintang. Jadi kalau di sini di Z ya dituliskannya adalah ya, gitu ya. Nah, kalau sudah familiar nanti operasinya kita hilangkan dulu, disebut grup G gitu aja ya. Nah, nggak usah familiar. Atau yang kedua, kalau operasinya tidak disebutkan secara eksplisit, misalnya diberikan grup G gitu ya. Nah, itu sering kita pakai menuliskannya ya cukup dijejer aja operasi itu ya. A dioperasikan dengan B cukup ditulis AB. Itu yang sering disebut dengan kaidah multiplikasi. Nanti kalau dibaca di bukunya ada penulisan grup nanti ada kaidah multiplikasi.
simbol yang digunakan agak sedikit berbeda. Kalau multiplikatif nulisnya hanya AB gitu ya, A plus B. Nanti kalau aditif A tambah B. Nah, notasi identitasnya kalau multiplikatif 1, kalau aditif 0. Notasi inverse kalau multiplikatif A pangkat min 1, kalau aditif negatif pangkat, demikian juga ya. Nah, A pangkat N kalau di dalam notasi multiplikatif. Kalau dalam notasi aditif N kali A, ya itu analoginya ya. Nanti itu Anda harusnya sudah menyadari itu karena sering dipakai ya. Kalau ketemu operasi tambah N kali A, itu kalau N yang positif ya, itu artinya kan A tambah A sebanyak N. Tapi A pangkat N loh kan, A kali sebanyak ya. Nah ini sebenarnya adalah paradigma ya. Sebenarnya sudah kita pakai, tapi kita kadang-kadang nggak menyadari ya. Sebenarnya itu ada analogi antara kali dan tambah, iya toh? Ya. Matematika kalau kita bisa membuat analogi itu akhirnya mudah cara berpikir ya. Nah, analogi ya. Analogi itu kan cukup mengingat satu, yang lainnya analog ya toh? Nah, apanya analognya? Oh, kali dibaca ditambah atau tambah dibaca dikali kan itu ada perubahan. Baik. Nah, kemudian kalau yang khusus tadi, 2 contoh pertama, selain 3 sifat basic yang kita anggap sebagai definisi, ada 1 sifat lagi, yaitu komutatif. Nah, grup yang berlaku sifat komutatif kita beri nama khusus, gitu. Kita sebut grup komutatif atau grup Abel. Ya, Abel ya dulu. Karena yang memperkenalkan pertama namanya Pak Abel. Ya. Gitu. Iya, di matematika itu nama kan sering dipakai adalah penemunya atau orang yang mengintroduce pertama ya. Teorema Pythagoras, gitu ya. Nanti banyak teorema atau pengertian definisi. Ya seperti Z itu loh, kenapa kok pakai simbol himpunan bilangan bulat kok pakai Z? Zahlen, karena diambil dari bahasa Jerman ya, Zahlen. Kenapa? Karena yang mengintroduce pertama orang Jerman. Kalau yang mengintroduksi pertama orang Jawa, simbolnya W, wungkul. Dia kan bulat, ya kan tidak pecah. Jawa bulatnya kan wungkul ya. Simbolnya W kalau yang memperkenalkan pertama orang Jawa ini, karena yang memperkenalkan orang Jerman jadi Z ya. Kalau bahasa Inggris harusnya simbolnya I ya, integer ya bahasa Inggris. Tapi kalau Q, R, C sesuai dengan bahasa Inggris ya. Q itu apa? Quotient. Perbandingan ya. Terus kalau R real ya toh, C kompleks gitu ya. Itu sudah inisialisasi. Baik. Itu grup yang khusus kita beri nama grup Abel kalau operasinya bersifat komutatif. Baik. Di sini saya recall beberapa contoh yang mungkin sudah Anda kenal. Yang pertama tadi sudah kita lihat Z, jadi dengan tambah merupakan grup Abel ya. Yang kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi tambah adalah grup Abel. Oke, sebelum dilanjut, satu untuk Z ya. Kalau operasinya kali grup atau bukan? Bukan, kenapa? Nah, sifat ketiga tidak dijamin, betul ya? Yaitu eksistensi inverse ya. Jadi Z terhadap kali bukan grup, karena banyak unsur atau ada unsur yang tidak punya inverse. Ada ya. Nah, dia dari 3 sifat tadi hanya 2 yang terpenuhi, yaitu asosiatif dan adanya identitas. Ini sebagai catatan, walaupun nanti nggak banyak kita gunakan. Kalau memenuhi 2 sifat ini kita sebut monoid ya. Nah, jadi tidak harus ada inverse ya. Nah, jadi ada sifat asosiatif, adanya unsur identitas, kita sebut grup, kita sebut monoid. Jadi kalau grup pasti monoid, betul ya? Ya, tapi monoid belum tentu. Grup contohnya Z terhadap kali itu monoid atau bukan grup, ya. Ada nggak suatu sistem yang sifatnya hanya satu, asosiatif saja?
yaitu himpunan bilangan genap di bawah operasi kali. Genap kali genap kan genap ya? Ya. Ya. Tapi dia asosiatif berlaku karena diturunkan dari secara keseluruhan kan ya? Tidak ada identitas. Nah itu contoh suatu sistem ada operasi tapi berlaku asosiatif, identitas tidak ada, apalagi inverse ya. Jadi kalau sudah identitas tidak ada jangan berbicara inverse ya. Karena membicarakan inverse pasti dikaitkan dengan identitas. Nah, kalau yang terpenuhi itu asosiatif, sistemnya kita sebut semi group. Nah, dengan ini pengetahuan ya, walaupun nanti di kuliah nggak banyak kita gunakan itu nanti kalau ada paragraf ngomong semi group, ngomong monoid nyambung gitu ya. Oke. Jadi nanti kalau bukan grup mungkin masih turun sedikit sebagai monoid atau turun lagi sebagai semi group ya. Demikian juga kalau yang dua, bilangan rasional dengan operasi kali, grup apa bukan? Ini kan yang disebutkan dengan tambah ya. Nah, kali ya bukan. Kenapa? Nol nggak punya inverse. Ya. Oh iya iya. Nah kalau dengan operasi kali agar menjadi grup tadi kan tadi hanya mengambil positifnya saja. Atau diambil semua tapi nolnya dibuang. Berarti bilangan rasional tidak nol. Punya inverse ya. Karena nggak berpengaruh terhadap operasi kali ya dong. Kalau kita punya 3 nol dikalikan 3 nol kan tetap tidak nol, berarti masih close-nya masuk ya kan? Ya masih berada di dalam bintang. Yang seperti itu sering simbolnya bintang ya. Jadi kalau tadi kan I plus ya, kalau saya ngomong I bintang ya, itu artinya himpunan I dikurangi 0 ya. Nah, non zero ya, sering di buku non zero rasional numbers ya, the set of non-zero rasional number. Jadi himpunan bilangan rasional tidak nol itu tetap berlaku operasi kali di sini ya. Nah kalau ini jadi grup apel ya. Ini yang menjadi contoh ketiga. Hati-hati ya nanti walaupun cuma satu unsur saja nggak punya inverse sudah nggak terpenuhi ya, karena harus semua unsur punya inverse. Oke. Jadi rasional yang tidak nol. Operasi bilangan real dengan operasi tambah saya kira tetap mirip dengan rasional. Real yang tidak nol juga ya. Kalau bilangan real juga himpunan bilangan real harus tidak nol juga. Kakak punya inverse. Ini masih grup apel sampai 5. 6 juga demikian, matriks F kali N tetapi operasinya tambah ya. Ingat kembali di bukunya buat atau di kuliah semester kemarin ya. Operasi tambah nanti identitasnya nol, negatifnya ya masing-masing nanti tidak dilakukan ya. Oke. Terus nah ini himpunan bilangan bulat modulo N. Yang mana simbol apa? Z N. Anda sudah mencoba membuat tabel perkalian, tabel tambah, tabel kali. Ya. Kalau terhadap tambah dia merupakan grup apel ya sama. Tadi pertanyaan unsur identitasnya apa? Bisa tanya. Nol ya, kelas nol. Nah sekarang kalau saya tanya negatif A itu apa? Ya. Ini kalau saya punya A itu di ya. Negatif A itu sama dengan apa? Kan negatif A nggak ada simbolnya di ZN ya. Yang ada kan 0, 1, 2 sampai N-1. Negatif A. Ya. Matematik itu kalau Anda susah berpikir general, spesifik case-nya dilihat ya. Ambil contoh misalnya kita bayangkan aja Z5 ya. Isinya 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 2 sama dengan berapa ya? Negatif 3.
tanya negatif A itu apa? Loh, kan gitu ya belajar matematik itu. Kalau Anda pikirannya nggak nyampe, jangan dipaksa. Diturunkan dulu levelnya gitu loh ya. Ini kan saya tanya ZN, nggak nyampe, ya N-nya diambil kasus khusus dulu untuk memancing ya. Itu cara berpikir matematik itu begitu ya. Kita namanya strategi memecahkan masalah. Kalau Anda tidak bisa memecahkan masalah secara general, pecahkan dulu spesial case. Dengan spesial case beberapa kali nanti akan kebayang secara umum. Nah, itu namanya studi kasus ya, gitu ya. Itu termasuk strategi memecahkan masalah. Biar Anda itu kalau ketemu masalah atau problem itu nggak berhenti. Sering Anda kalau mengerjakan soal, begitu tidak bisa udah berhenti toh. Ujian ya udah tidur saja nunggu jam selesai gitu kan ya. Nggak bekerja gitu loh ya. Nah, kalau Anda bekerja kan N ditanyakan N, saya coba sih N mulai berapa terus berikutnya akan muncul suatu ide gitu ya. Oke, baik. Jadi di sini kalau saya tanya di N dan N apa negatif dari A? Nah, kelas dari N min, betul ya? Itu kalau ditambahkan A ditambah N min A itu kan N. Kelas N itu 0, ya kan? Kelas 0 sama dengan 0. Oh gitu ya. Itu harusnya Anda juga bisa pikir sendiri. Itu namanya pikir konstruktivisme ya. Belajar itu juga bisa konstruktif. Baik, jadi Zn terhadap tambah itu adalah grup apa? Pertanyaannya sekarang, kalau Zn terhadap kali ya paling tidak 0 ya, 0 itu nggak punya inverse. 0 kali berapa sama dengan 1 ya kan? Kalau dalam operasi kali identitasnya kan 1. Nah tapi kalau sekarang 0 nya saya buang Zn plus Zn bintang ya. Kalau saya punya Zn bintang yaitu di sini adalah Zn dikurangi himpunan kelas 0 terhadap kali apakah grup? Ini kita mengenal konsep itu kalau ada contoh dan bukan contoh. Ini kan saya beberapa kali expose yang bukan contoh ya. Kalau Zn bintang yaitu Zn dihilangkan nolnya terhadap kali grup atau bukan? Coba ilustrasi pada Z4 saja ya. Z4 itu isinya cuma kalau Z4 bintang 1, 2, 3. Saya tanya, apa inverse dari 2? Nah, ya 2 kali berapa sama dengan 1 kan? Nah, 2 kali 1, 2 kali 2, 0 ya. 2 kali 3, 2 ya kan? Harus otomatis kalau di Zn ya, jangan dulu ya. Nah, jadi di sini Zn bintang pun tanpa 0 kalau terhadap kali belum tentu. Sekarang sedikit. Kalau P-nya 5, P bintang. P5 sebagai contoh Z5 ya. Z5 bintang berarti isinya 1, 2, 3, 4. Grup apa bukan? Kira-kira Z5 bintang. Z5 bintang aja dulu sebelum ke prima secara bukan? Kenapa kok bukan? Z5 bintang itu berarti Z5 tanpa 0 kan? Nah, bintang itu 0-nya dibuang. Berarti isinya 1, 2, 3, 4. Kalau nggak yakin buat tabelnya kan gampang gitu loh. Nah kalau menentang yang nggak dapat ide loh. Nah matematik itu makanya kalau belajar matematik sediakan kertas buram yang banyak gitu ya. Nah baik kertas buram baru atau jus ya, kalau saya dulu suka kertas yang sudah dipakai gitu ya, yang baliknya belum kumpul karena aja untuk koran-koran ya perlu banyak. Yang jelas itu kan asosiatif sudah berlaku ya perkalian itu ya. Nah identitasnya ada yaitu 1 betul ya. Ya. Nah ini yang menjadi kendala pertanyaan hari ini pasti. Inverse dari 1, 1. Inverse dari 2,
3. 2 kali 3 itu 1. Oh iya. 3 kali 2 juga 1, ya toh? Nah, berarti 2 rumah invest, 3 punya invest, 4. Investnya juga 4 sendiri, 4 kali 4 1. Ya, berarti semua juga ada investnya. Iya, berarti dia. Pertanyaan saya, kalau sembarang prima, ya, nanti kan kasih khusus 5. Kalau P-nya sembarang 5, grup apa bukan? Ya. Nanti kalau dicari ya. Nah, Pak Erik merumuskan bahwa nih Zn bintang grup terhadap operasi kali dulu n berarti ya, jika dan hanya jika n ya. Selidiki itu benar apa salah, kalau benar buktikan, kalau salah beri counter example gitu kan ya. Nah gitu kan. Itu namanya menduga kan dari proses apa namanya eksplorasi ya. Baik. Contoh berikutnya, kalau terhadap operasi kali matriks itu yang harus dikumpulkan persegi ya, karena supaya close gitu ya. Nah, kalau matriksnya tidak persegi, itu ada syarat banyaknya kolom matrik pertama harus sama dengan banyaknya dari matrik kedua. Hasilnya tidak sama dengan matrik yang dikalikan kan ukurannya. Nah, kalau matriknya persegi tetap sama, n kali n dioperasikan dengan n kali n, hasilnya juga n kali n. Nah, berarti kalau mau dilihat terhadap operasi kali, yang kita kumpulkan adalah matrik-matrik yang persegi ya. Misalnya 2 kali 2 kita kumpulkan ya. Tetapi hati-hati terhadap operasi kali belum tentu punya inverse. Yang punya inverse adalah matrik-matrik yang determinannya tidak nol ya, kalau tes real kemarin ya. Jadi kita anggap matrik real dulu aja ya. Kalau bukan real nanti Anda lihat sendiri, tapi Anda nggak wajib, itu bagian yang murni ya. Jadi ada mata kuliah ini murni ya, oh iya ya, murni kok ketoknya campuran ya. Oh iya murni ada nanti, tapi mata kuliah pilihan maksud saya, nggak wajib ya. Nah, yang berminat boleh, yaitu matrik atas ring komutatif ya. Ya, kebetulan semester ini baru ketemu keluar, tapi bukan ada, tapi itu yang masih semester 5. Karena Anda ring aja belum dapat kan, nanti matrik atas ring jadi bingung ya. Ring baru semester depan pas, nanti semester kelima baru masuk ya. Nah, tapi kalau atas real Anda sudah kenal, yaitu di mata kuliah aljabar linear elementer ya. Kemarin sudah kita identifikasi suatu matrik persegi atas real mempunyai inverse jika hanya jika determinan tidak nol. Jadi kita kumpulkan saja semua matrik yang determinannya tidak nol. Dia ada inverse-nya, tetapi karena perkalian matrik tidak berlaku hukum tapi berarti dia contoh grup yang bukan amper ya. Nah, ini contoh selain ya tadi. Jadi matrik yang determinannya tidak nol, matrik real yang determinannya nol merupakan contoh grup tapi bukan amper. Yang terakhir tadi fungsi, anggap aja ini fungsi dari bilangan real ke bilangan real yang bersifat 114 ya. Itu merupakan grup amper. Ini ada 9 contoh yang saya recall selain yang disebutkan tadi, itu belum kita tulis di sini ya, yang saya tapi menunggu verifikasi. Tidak saya masukkan tugas, tapi Anda perlu ya dipikirkan ya, nanti kita tugasnya sudah saya masukkan ya. Dari 5 atau 4 soal ya, 5 ya, itu sepekan ya. Oke. Nah, kita masuk ke, sebelum masuk ke sifat-sifat dasar, ada yang ditanyakan tentang pengertian grup. Sudah cukup jelas ya. Jadi grup dan contoh-contohnya, termasuk bukan contoh. Tadi Pak sudah menyebutkan beberapa yang bukan contoh. Jadi kalau bukan contoh berarti ada syarat yang tidak dipenuhi ya. Kalau contoh kan semua syarat terpenuhi. Kalau bukan contoh ada. Cukup satu saja nggak dipenuhi kan ya.
Oke, kita masuk ke sifat-sifat dasar ya. Sifat dasar. Sifat dasar pertama yang terpenting itu adalah ini. Tadi kita menyebutkan adanya identitas dan adanya inverse. Nah, kalau dalam matematik ada itu belum tentu tunggal. Eksis ya. Nah, ya ada gitu. Ada toh? Eksis dan tunggal. Di definisi tadi kita hanya mengatakan eksistensi. Tapi faktanya kalau kita lihat di dalam sistem yang sudah kita pelajari, Z identitasnya nggak ada yang lain selain ya. Di I plus tadi nggak ada lain selain satu. Nah, di fungsi tadi tidak ada lain selain fungsi identitas. Berarti dari fakta itu sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa identitas suatu grup adalah tunggal. Nah, bagaimana strategi membuktikan ketunggalan dalam matematik? Biasanya atau strateginya dimisalkan ada. Gak perlu 3, 4, 5 yang 2 aja ya. Dimisalkan ada 2, dibuktikan itu sama. Ya. Sebagai contoh dalam sehari-hari ya, Anda kemarin melihat Pak Heri jalan dengan perempuan pakai baju merah. Tadi melihat Pak Heri jalan dengan perempuan berbaju biru misalnya. Ya. Terus Anda tanya, itu siapa Pak yang kemarin yang dari istri saya? Anda kan curiga, tuh questnya 2 gitu ya. Nah, tapi kalau ada jaminan bahwa istri saya cuma 1, Anda bisa menyimpulkan orang yang kemarin dan yang tadi sama walaupun bajunya beda, gitu ya. Ini juga begitu ya. Di dalam matematik ya, ekspresinya kadang-kadang beda, tapi itu adalah hal yang sama. Nah, itu kemarin strategi pembuktian kan sudah dibaca dalam dasar matematik ya. Nah, kalau membuktikan ketunggalan, dimisalkan ada 2, ditunjukkan itu sama. Jadi kalau kita mau membuktikan ketunggalan identitas ya, bahwa unsur identitas suatu grup adalah tunggal, kita misalkan grup itu punya 2 unsur identitas. Misalkan E dan F itu adalah unsur identitas grup G, gitu ya. Nah, terus diapakan? Ditunjukkan E dan F itu. Misalkan E dan F identitas di grup G. Gitu kan? Yang akan ditunjukkan A, D, B. Ini baca akan ditunjukkan atau A, D, B akan ditunjukkan. Sebenarnya nggak boleh tingkat-tingkat ini, tapi untuk efisiensi lah. E sama dengan ya. Ini strategi dasar membuktikan ketunggalan ya. Misalkan ada 2, kita tunjukkan sama. Nah, apa yang Anda ketahui kalau E itu identitas? Berarti kan berlaku E A sama dengan A E sama dengan A untuk semua A di G. Berarti A boleh kita ganti dengan F. Ya. Jadi yang pertama kita punya apa? E F sama dengan F E sama dengan F. Yang kedua kita lihat F sebagai identitas. Berarti berlaku F A sama dengan A F sama dengan A untuk semua A. A-nya boleh kita ganti E. Iya. Berarti kita punya F E sama dengan E F sama dengan E. Terus berarti E sama dengan E F sama dengan jadi E sama dengan EF sama dengan iya kita ini hanya menggunakan definisi identitas itu aja ya. Iya. Gampang ya.
asosiasi tadi juga ini. Anda dalam bilangan terutama ya, Anda sering ini. Kalau A ditambah B sama dengan A ditambah C. Kesimpulannya B sama dengan C. AB sama dengan AC, A tidak nol. Kesimpulannya B. Itu pada bilangan. Padahal bilangan tadi termasuk contoh grup ya. Itu yang Anda kenal hukum apa? Hukum apa? Saya tahu itu nggak tahu namanya. Hukum penghapusan atau konselasi, di cancel ya. Nah, tapi kalau grupnya tidak komutatif, kalau operasi tidak komutatif nanti ada penghapusan kiri, penghapusan kanan. Ya. Jadi kenapa kalau perkalian tadi kok diberi syarat tidak nol? Kalau ditambah kan tidak ada syarat ya. Karena tadi ingat kalau akan menjadi grup, kalau nolnya nggak boleh masuk kan? Ya, itu cara berpikir. Nah itu yang disebut hukum konselasi. Nah itu ternyata juga berlaku pada sistem grup secara umum. Bahwa pada grup akan berlaku hukum konselasi. Conservation law ya. Hukum konselasi atau ambil penghapusan. Jadi kalau kita bekerja pada grup secara umum tidak harus komutatif, nanti ada penghapusan kiri, penghapusan kanan. Kalau saya punya A ditambah B sama dengan A ditambah C, maka B sama dengan C, bagaimana cara memverifikasi atau membuktikan? Ingat waktu pelajaran SMP, ya supaya ditambah dengan negatifnya atau lain. Anda kalau dulu pindah ruas toh. Ya. Sebenarnya itu ada ditambah kedua ruas tambah bilangan yang sama ya. Ya, dari A ditambah B sama dengan A tambah C, kedua ruas ditambah dengan negatif A. Negatif A itu apa hubungannya dengan A? Inverse. Sama kalau saya punya AB sama dengan AC, untuk membuktikan B sama dengan C dikalikan seper A. Seper A itu kalau dalam teori itu adalah inverse. Di sini tinggal begitu caranya ya. Nah, jadi membuktikan hukum itu cukup dikalikan inverse dari A ya. Karena sini grup berarti inverse dari A kan. Ada yang bisa menuliskan? Coba yang nulisnya itu tadi yang diomongkan, membuktikan ini ya yang satu aja, yang satu nanti yang kedua kan analog ya, kanan dan kiri aja. Tadi yang diomongkan tadi diomongkan terus Anda menulis, bisa nggak gitu loh? Jangan-jangan Anda sering loh kalau dalam kuliah disampaikan oleh dosen ternyata tidak ditulis karena tidak bisa nulis, ya kan? Iya. Ya kalau anak SMP kalau nggak ditulis ya. Makanya kalau ngajar anak SD dan SMP itu dulunya harus tulisnya banyak gitu ya. Kalau mahasiswa enggak ya, cukup poin-poin penting yang ditulis, yang lain disampaikan. Anda bisa melengkapi sendiri dengan bahasa tulis Anda gitu ya. Itu bedanya anak SD dengan anak kuliah. Ada yang mau mencoba menuliskan aja? Ya tinggal menuliskan dari AB sama dengan AC terus kesimpulannya nanti B. Ya, coba. Ya. Ini yang sini aja di depan dulu. Terus ini ya. Itu. Sekarang.
Seper A itu ada. Ini apa? Group. Oh, nulis seper A harusnya. Ya kalau pada bilangan ya, ini sudah statementnya pada grup. Hati-hati nanti ya. Nah, ingat di grup itu kalau operasinya tidak disebutkan, kita anggap sebagai kali. Ya, menuliskan inverse bukan seper. Apakah min 1? Dan itu replace ya kalau penting ya. Seper A di replace dengan apakah min 1 ya. Nah, replace. Hati-hati nanti kalau menggunakan simbol ya. Di sini seper tidak ada. Nanti kalau pada matrik seper matrik ada juga ada. Ya, kalau grupnya matrik maka yang universal angka min 1. Nah, ini Anda terbiasa mulai seperti ini. Coba bisa nggak ditulis dalam kalau kita mau buktikan B sama dengan C, biasanya B sama dengan bla 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 bla, nanti di ujung C. Nah, tinggalnya ya. B ini sebenarnya satu baris identitas sekalian B ya. Yang artinya B saya tulis E kali E, betul ya. Nah, E nya saya tulis ini A inverse A, gitu ya. Terus berlaku hukum asosiatif A inverse A gitu. Kemudian AB diketahui sama dengan AC, saya ganti A inverse, AB nya saya ganti C. Terus asosiatif, nah, berarti E C. Nah, enak mana membaca yang di atas dan yang di bawah? Atas. Karena yang atas yang nulis cewek, yang cowok. Yang jawab cowok, ya dong. Kalau dari aspek membaca itu apa alur berpikirnya ini lebih smooth, ya. Kalau ini kesini mikir lagi gitu ya. Nah, kalau ini sama dengan kan langsung kelihatan yang berubah apa gitu ya. Nah, dari sudut pembaca itu enak yang bawah menganalisa. Tapi dari sudut penulis enak yang atas. Makanya perlu Anda kalau menulis itu sebenarnya kan mau sodako ilmu pada orang lain ya. Kalau mau sodako itu enaknya mempersulit atau mempermudah? Oke, good ya. Nah, jangan sampai yang kanan saya kira yang sama. Nah, kemudian hukum penghapusan ini nanti bisa digunakan untuk membuktikan ketunggalan inverse. Ya. Jadi, kalau kita perhatikan inverse itu tunggal ya. Di bilangan terhadap kali itu seper itu gak ada yang lain lagi toh. Nah, negatif juga demikian. Berarti itu inverse adalah tunggal. Jadi kalau kita punya di sini saya katakan untuk masing-masing A di grup B terdapat B di G tunggal. Jadi kalau dalam definisinya kan hanya terdapat saja. Terdapat itu bisa lebih dari satu. Nah di sini lebih ketat terdapat tunggal. Kalau terdapat tunggal simbolnya apa? Kalau terdapat kan eksistensi E ya. Jadi kan ini ada. Ya. Kalau terdapat tunggal apa simbolnya? Ada atau diberi tanda seru. Nah. Oke. Jadi ketunggalan nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan hukum konstelasi. Jadi kalau ada B yang memenuhi atau sebagai inverse dari A itu tunggal. Jadi seperti tadi kita buktikan dengan cara misalkan yang inverse dari A itu ada dua, misalnya B dan C. Kita tunjukkan B sama dengan C, gitu ya. Jadi kalau terdapat B dan C, ya, misalnya terdapat B, C anggota B sehingga AB sama dengan BA sama dengan E dan AC sama dengan CA sama dengan E, gitu ya.
yang akan ditunjukkan B sama dengan C. Nah, dari yang diketahui kita bisa membuat kesamaan bahwa AB sama dengan E sama dengan AC. Berarti dari sini kita hubung pernah. Jadi bukan itu sifat penting. Ada satu sifat lagi yang belum saya tulis yang ada di buku. Sifat terakhir apa? Yang sudah baca buku. Kalau baca sifat itu ada sedikit geli. Coba. Nah, subsus. Kenapa kok diberi nama subsus? Orang bernama itu mesti ada filosofisnya ya. Jangan apakah artinya sebuah nama. Nama itu doa kan. Tapi ini kenapa kok diberi subsus? Subsus apa sih? Mosok ngono dulu. Cepat. Google Translate. Subsus apa? Karena kan sering ini pakai subsus ya kan. Kaos kaki. Ya, Kenapa kaos kaki? Inverse itu biasanya kita bacakan dibalik, ya kan? Kalau ada punya sepasang kaos kaki, nah, ini A, B, itu maksudnya kanan kiri, terus Anda balik, bareng ya. Terus dengan Anda baliknya satu-satu, A dibalik, B-nya dibalik, yang kanan dibalik, yang kiri juga dibalik. Sama nggak jadinya? Beda. Agar sama, ini ditukar. Ya. Dari mana kan begitu kan? Dibalik bareng agar sama, ini dibalik masing-masing tapi posisinya di coba nanti praktekkan. Tapi jangan kaos kaki yang dipakai untuk tahu. Ya itu filosofisnya ya. Jadi AB inverse artinya AB secara bersama-sama dibalik. A inverse B inverse itu sendiri-sendiri. Tapi kalau nggak dibalik urutannya nggak sama jadinya. Agar tetap sama harus urutannya di. Jadi AB inverse sama dengan B inverse. Betul ya? Nah, bersama-sama dibalik masing-masing tapi tutupnya. Nah, pembuktiannya dengan menggunakan ketunggalan inverse. Ya. Gimana? Nah, jadi hukumnya mengatakan ini tadi. Jadi Jadi kalau bersama-sama kita balik, berarti ini. Itu sama dengan A dibalik, B dibalik, tapi urutannya ditukar. Ya, nah, akan sama dengan B inverse. Nah, ya kan, mulai-mulai ini ya gitu. Kenapa di sini kaos kaki? Nanti itu nama teori kaos kaki. Berarti kalau belajar sampai di situ ya, kalau di situ kan nggak dijelaskan di buku ya kenapa diberi nama kaos kaki. Ya. Tapi itu bisa ditafsirkan. Nah, pembuktiannya ini kan tadi seperti dua ekspresi yang berbeda ya. Ini berbaju merah, ini berbaju biru tadi ya. Tapi ini ada hal yang sama. Ya, kita tunjukkan yang ini juga merupakan inverse dari AB. Dan nanti ini juga artinya sama dengan AB inverse gitu ya. Caranya bagaimana menunjukkan inverse dari AB? Dikalikan dengan AB di kanan maupun di kiri kalau hasilnya identitas. Nah, gitu kan? Nah, jadi ini kita kalikan dengan AB baik di kiri maupun di kanan. AB kita kalikan dengan B inverse, A inverse. Hasilnya A ini B inverse. B ini jadi A inverse tadi. Nah, ini berarti A identitas A inverse. Jadi A inverse. Identitas. Demikian juga ini dikalikan di kiri. Jadi B inverse A inverse dikalikan AB. Jadi B inverse A inverse A B
inverse E, B, B inverse, B, E. Jadi ini kan dikalikan di kanan, di kiri hasilnya identitas. Jadi kan disebutkan ini AB, B inverse, A inverse sama dengan B inverse, A inverse, AB sama dengan B. Jadi ini adalah inverse dari inverse dari AB itu karena inverse itu tunggal. Jadi ini adalah ada ekspresi lain kalau dikalikan AB sama dengan identitas. Jadi ekspresi ini adalah identitas inverse dari AB ya. Gitu. Jadi setelah kita begini bisa disimpulkan jadi AB inverse sama dengan B inverse A. Dasarnya ketunggalan inverse. Kalau inverse-nya tidak jamin tunggal itu mungkin ada yang lain dulu ya. Baik, ada yang perlu ditindaklanjuti? Ini sifat-sifat dasar. Nanti tadi yang berkaitan dengan pangkat tadi Pak disinggung tadi ya. Tadi kebetulan pangkat atau kali, kalau paradigmanya operasinya kali berarti nulisnya pangkat. Kalau paradigma operasinya tambah nulisnya dikalikan 4. Jadi kalau n-nya positif, jadi A pangkat n artinya apa? A kali A kali A sebanyak n dikalikan A tambah A sebanyak. Kalau n-nya 0, A pangkat n identitas ke 1 ya dong. 0 kali A ya. Terus kalau dengan negatif A pangkat min n. Kalau ini ada positif, A pangkat min n apa ini? Logic group ada seperti inverse A kali inverse A kali dan seterusnya sama. Nah, min n dikalikan A negatif A ditambah negatif A ditambah sampai sebanyak. Ya, itu. Nah, kemudian nanti sifat-sifat perpangkatan itu hampir sama dengan yang akan Anda pelajari di eksponen, belajar eksponen ada bilangannya kan dan diturunkan ke sana ya. Nah, itu nanti misalnya kalau dikalikan pangkatnya ditambahkan, pangkat dipangkatkan, ya dan seterusnya itu nanti hampir sama. Buktinya saya kira juga hampir sama dengan yang tadi. Anda recall lagi ya. Nanti sifat-sifat itu akan kita pakai pada saat pembahasan grup siklik dan order bergrup atau order grup ya. Nanti akan memakai sifat-sifat perpangkatan. Ibu juga sudah disinggung. Nanti kalau tidak jelas cari buku yang lain masih banyak yang berbicara. Baik, silakan kalau ada yang perlu dikonfirmasi lagi. Waktu kita masih ada berapa menit? Mencari apa pekan depan? Nah, subgroup ya, dan sifat-sifatnya ya. Sub itu bagian ya. Subsection. Anda kan waktu belajar kemarin waktu di aljabar linier elementer berbicara ruang vektor, betul? Ada sub. Kalau saya tanya ruang vektor, sub ruang itu apa? Semester yang lalu. Ini tak rugi besar ya. Belajar lalu hilang begitu saja. Mungkin cara belajar Anda yang kurang tepat ya. Nah, coba ikuti cara belajar seperti yang Pak Iri ajarkan. Nanti kan jangket bahasa Jawanya ya. Nah, jadi diikuti, ditrace gitu ya. Jangan hanya baca saja apa adanya gitu ya, diterima mentah-mentah lagi analisa sama sekali gitu ya. Orang belajar itu yang penting adalah bertanya what is behind the text ya. Seperti tadi baca subruang apa? Mari. Karena ini ada analogi nanti di dalam kuliah kita pekan depan. Subruang adalah himpunan bagian dari ruang vektor yang merupakan ruang vektor juga. Betul? Kalau kita punya ruang vektor V
Kemudian kita punya W, itu himpunan bagian dari V. Dan W sendiri merupakan ruang vektor. Himpunan bagian yang merupakan ruang vektor. Kalau subgroup kebayang kira-kira? Nah, himpunan bagian yang merupakan ada dulu gitu, kita belajar jadi nanti pernah bersama. Itu nanti akan Anda pakai terus. Nanti di keluarin juga ada konsep subgroup, ya kan? Ya. Ini cara belajar matematik kalau Anda sudah bisa melihat polanya, tidak susah ya. Karena ada analogi. Matematik itu sangat kental dengan pola, analogi, dan seterusnya itu ya. Nah, itu termasuk jenis apa? Latihan berpikir misalnya, generalisasi dan seterusnya. Ini kenapa saya tekankan? Karena Anda sudah terlanjur. Saya katakan terlanjur karena ada yang mungkin terpaksa masuk matematik terpaksa karena pilihan pertamanya kan dulu atau tes yang pertama kan nggak keluar terus pas mandiri terimanya juga gitu ya. Mandiri kan terakhir biasanya ya. Nah sudah tes sebelumnya kan diterima terus. Nah tapi kita syukuri nikmat itu ya. Orang itu yang disebut mensyukur nikmat itu memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita dapatkan. Jangan disesali. Orang menyesal untuk masuk yang tidak bersyukur ya. Anda sudah memikirkan berapa banyak teman Anda sebaya Anda yang tidak punya kesempatan kuliah. Anda punya bersyukur. Nah, kalau bersyukur yang kita dapatkan ini masuk di jurusan matematik yang maksimalkan matematik. Bagaimana memaksimalkan matematik? Ya berusaha sekuat tenaga memahami matematik dan mencoba memanfaatkan matematik tidak hanya untuk dunia. Bagaimana kita memanfaatkan matematik untuk akhirat? Loh itu ya. Matematika bisa membantu kita masuk surga. Pak Eri itu punya jargon. Orang kalau tidak menguasai matematik, terutama mohon maaf kalian beragama Islam yang saya tahu sekali. Jadi orang yang beragama Islam kalau tidak paham matematik tidak akan bisa melaksanakan Islamnya secara kafah. Contohnya, bagaimana bisa melaksanakan hukum Faraid kalau tidak tahu pecahan? Ya loh, pecahan yang di Faraid itu ya sepersekian pecahan yang penyebutnya nggak sama, tapi kalau di total satu. Ya nanti implementasi itu sekelumit sedikit ya. Nanti yang lain-lainnya masih banyak. Baik, saya kira cukup ya. Ini untuk sedikit membuka saja karena Anda tidak merasa kecewa terlanjur masuk di ujung lagi pagi ini. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat pekan depan ya dengan topik himpunan grup bagian atau subgroup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.